kan agak-agak, Jangan nih. Tunggu. Si Ikan mau dateng nih. Iya. Seneng-seneng amat. Nanti hari apa yang Pemirsa, disebut? seru banget ya di sebelah kanan saya ini lagi ngerumpinya ya. Ngerumpiin apa sih? Aku jadi pengen tahu banget ya. Seruan mana rumpian mereka sama rumpian yang di sebelah kiri saya? Apa kita adu ya JKT48 Dangdut sama Dewi Reza dan Marsyanda? Yang goyangannya paling heboh yang mana? Inilah Rumpi. No secret. Hai Ibu. Aduh ada hot mama di sebelah kanan saya ini ya. Kita sebelum ngerumpi sama mereka berdua, gimana kalau kita lihat profilnya berikut ini. Memulai karir sebagai bintang iklan, Andriani Marsyanda, wanita kelahiran Jakarta 10 Agustus 1989 ini mulai dikenal publik ketika berperan sebagai Lala dalam sinetron Bidadari, beradu akting dengan Marcelino Lefran. Kini Marsyanda bersahabat dengan mantan istri Marcelino, yaitu Dewi Rezer. Kedekatan antara Dewi dan Marsyanda terlihat untuk mengunggah video keseruannya di mobil bersama Dewi sambil berjoget di dalam mobil. Mereka memiliki beberapa persamaan, sama-sama bercerai dan kini menyandang status janda, sama-sama membuat publik kaget dengan berita perceraian mereka, dan sama-sama memiliki tes unik soal rambut, di mana Marsyanda pernah mewarnai rambutnya pirang setelah cerai, dan Dewi sempat memakai rambut palsu berwarna pirang ketika dirinya sedang dalam proses perceraian dengan Marcel. Sama-sama hobi ngevlog dan bahkan Caca sempat mengajari Dewi bagaimana caranya mengedit video. Dan terakhir, sama-sama mengalami perjalanan cinta yang penuh liku. Apa saja persamaan lain yang membuat kedua wanita ini bersahabat? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Ada Dewi Reza sama Marsyanda, bentar lagi kita bertiga bikin video juga dalam mobil ya. Pasti Kak Ros pengen ikut keseruan Aku kita pengen ya. ikut, orang lagi di ruang makeup aja mereka pasang lagu loh ya kan. Iya, bawa emang speaker tadi dari mau rumah. jogedan, cuman kita takut direkam aja, pelan-pelan gitu tersembunyi terus Oh, di terus ditayangin, terus dikomentarin, ih gitu ya. Oke, baik. Kalian ini beda umurnya kan 9 tahun ya? 9 tahun ya? Oh bisa cocok sih? Emang tahun berapa sih? Aku 89. Nggak pernah, oh gue pikir 90 ya, 89. Kamu nggak pernah tahu dia, enggak ya? Aku tahun 90-an, ya pokoknya aku pikir tahun 90-an dia, anak-anak 90-an dia. Oh anak-anak 90. Aku anak 90-an. Aku juga lah. 90 tahun lalu. 90 tahun lulus SMA-nya maksudnya ya. Akhirnya. Apa sih bikin kalian dekat? Coba sekarang kita tes ya. Dewi Reza dulu deh. Kalau Marsyanda, 5 hal yang itu menggambarkan Marsyanda banget tuh apa? Apa ya? Marsyanda juga nanti 5 hal yang menggambarkan Dewi Reza banget. Ganti-gantian ya, satu. Marsyanda, pintar. Pintar. Terus dia Pintar tuh pintar apa dulu nih? Pintar, I mean she's pintar in apa ya, dalam aku suka bertukar pikiran sama dia. Dan kalian pasti nggak tahu, yang kita omongin pasti nggak tahu. Cuman maksudnya you don't know, you guys don't know, mungkin Marsyanda tuh kalau dilihat di apa di acara-acara atau di sosial media mungkin banyak yang gimana, tapi kayak aslinya Marsyanda kalian pasti nggak tahu bahwa dia tuh pinter banget sebenarnya gitu. Terus yang kedua? yang pertama cantik, yang kedua cantik lah. Ya, aku tukar deh, yang pertama cantik. Yang pertama cantik. Yang kedua pintar. Terus yang ketiga she's very talented. Dia pintar acting, pintar nyanyi. Terus yang keempat Pintar joget juga ya? Iya, joget apa? Gak tahu tuh di Instagramnya kan banyak dia lagi olahraga. Dia kan olahraga Kak Rose, Iya, bukan iya. jogedan. Jogedan. Iya, dia juga ini sih, she's very active. Dari dulu, Dari aku dulu. rasa dia she's very active. Dan pintar menulis puisi. Iya, udah Iya kan banyak puisi soalnya. or quotes-quotes gitu, she's very smart. Oke, nah sekarang gantian. Sekarang, Apa ya kalau Dewi Dewi ya? Reza. Dewi itu cantik, cantik banget. Masa sih? Makasih. Aku ada bilang aku cantik ya. She's a really good friend, amazing friend. Terus kayak gitu Dewi itu orangnya supel banget. Iya. Itu ketiga. Terus keempat,
outgoing sama ya, outgoing, santai gitu. Orangnya nyantai sama siapa aja masuk, sama anak generasi berapapun dia masuk. Terus yang terakhir orangnya suka cerita. Oh, suka cerita. Suka cerita banget. Apa aja kejadian? Caca juga suka cerita banget. Kita suka cerita ya, Tapi Nek. Dewi tuh kalau Dewi tuh segala hal tuh diceritain, ini cewek emang gitu kan. Iya. Kalau kamu biasanya yang paling detail tuh, yang paling remeh-temeh yang Yang sering lebih diceritain. detail itu Dewi. Dia? Kalau Iya. aku nggak sedetail itu Kalau kan. Caca mungkin nggak sedetail itu, and sometimes dia sebenarnya orangnya kalau nggak ditanya dia nggak akan bilang gitu, nggak. Kalau kamu nggak ditanya ngomong aja ya? Kalau aku dengan pedenya aku pasti gitu. Oh, iya. Kalau dia mesti ditanya dulu, are you okay, like you wanna tell me or apa gitu. Jadi harus ditanya dulu. Karena dia suka memendam. Sometimes nggak biasa cerita. Nggak biasa cerita. Nggak biasa cerita. Nggak biasa cerita. Jadi kalau aku lebih ke bawel, kalau dia mungkin lebih ke yang ya dia cerna dulu di dalam. Nanti dia harus bereaksi seperti apa. Nanti mungkin dia bersiap-siap dulu kapan aku mau cerita ke orang kayak gitu loh. So dia proses dulu di dalam. Itu makanya kalian cocok berdua ya. Yang satu yang satu lebih agak slow ini meresponnya. Iya, gitu ya. iya. Oke, kalau sekarang cowok yang cocok buat Dewi Reserti kayak apa? Ayo. Cowok yang Untuk cocok orang yang buat kayak Dewi Reserti Dewi, cocok tuh cowok orang yang perhatian. Perhatian. Yes. Betul. Betul. Perhatian terus ekspresif. Maksudnya menunjukkan cintanya ke Dewi. Jangan true. cinta doang tapi diem aja nggak nunjukin tuh nggak bisa. Dewi tuh suka diemongin. Suka dikasih kejutan gitu. Bukan Tiba-tiba kejutan nggak juga tapi sih. lebih more to ini apa The lebih expression of love aja Iya, kayak sweet, iya, nunjukin iya. ngomong. affectionate. Affectionate. Iya. Ya, lebih Betul. ekspresif betul. Betul, Oke, betul. Terus yang pastinya sih lebih ngemong sih gitu aja. Ngemong. Iya, ngomong. Oh, kamu emang suka manja-manja gitu ya orangnya ya? Aku suka dimanjain. Oh, suka dimanjain. Kalau aku dimanjain, aku akan manjain balik gitu. Oh. Caranya Dewi Rezer ngemanjain orang yang kamu sayang tuh dengan cara dimasakin kue, dimasakin brownies terus. Tergantung. Kayak misalnya siapa ya? Misalnya anak aku ya, ya dia mau kalau kesukaannya apa gitu. Paling kalau misalnya sama temen ya aku pasti lebih perhatian gitu. Terus kalau sama pacar misalnya ada, paling aku kalau misalnya dia manjain aku pasti juga aku bisa lebih baik dari dia, bisa masakin, bisa physical touch kayak gitu-gitu sih. Jadi kamu akan membalas 2 kali lipatnya gitu. Iya, Sama pacar kalau misalnya ada gitu ya. Kalau misalnya ada ya. Aku garis bawahi ya. Oke. Nah, kalau buat Marsyanda yang cocok tuh cowok kayak apa sih sebetulnya? Cowok yang cocok buat Marsyanda harus yang open minded. Harus Open-minded? Open minded. Kayak apa maksudnya? Jangan yang picik, yang katro, kuno dan pemikirannya sempit. Kenapa? Karena dia pemikirannya extraordinary kan? Bukan karena gini loh, karena sometimes kan laki-laki itu nggak tahu ya, most of Indonesian guys aku rasa mereka itu once mereka punya istri, mereka pengen istri di rumah, cuman ngurusin dia, ngurusin anak, ngurusin rumah, ngurusin Sementara apa. Marsyanda ini orangnya aktif, Sementara kebanyakan wanita di Indonesia zaman sekarang udah aktif, udah berwawasan luas, udah lebih banyak banyak kayak Kak Ros sekarang kan kerja di luar gitu. Coba dilarang sama suami, nggak boleh. Hey, kamu suami saya nggak begitu ya. Nggak ada di sini saya ya di rumah. Jadi kalau untuk yang cocok buat Marsyanda sih harus open minded cowoknya, harus berwawasan luas, harus lebih pintar dari dia lah ya, biar at least sama pintarnya supaya bisa berkomunikasi dengan baik. Terus jadi message yang Caca kirim ke dia tuh nyampe. Jangan sometimes kan laki-laki kan suka nggak nangkep ya cewek mau gimana gitu. I mean kalau dia sih cukup komunikatif orangnya. Sometimes laki-laki tuh nggak bisa berkomunikasi aja. Oh iya, nggak dengerin kali ya. Mungkin dia ada di situ cuman. Hah? Nggak hadir sepenuhnya. Oke, baik. Nah, sekarang ini adalah challenge buat mereka berdua untuk menirukan adegan ini. Kita lihat. Apa sih? Adegan apa sih? Coba kita lihat. Coba kita lihat. Sering pilih kasih antara Lala dan Bonbon. Pembantu yang udah lama ikut saya sering kasih laporan kalau Rika itu sering jahat sama Lala. Kesian Bu Karim. Siang malam selalu menyalakan lenteranya. Kenapa Lala? Supaya anaknya Bu Karim yang namanya Bang Kosim kembali lagi ke rumah ini. Siapa menjadi apa ya? Nanti akan kita bahas selain berikut ini ya kan? Nanti kan ya. Sekarang nanti jangan kemana, tetap di Ruby. No.